saya Keila Anastasia Kumoroh selaku podcast pada siang hari ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu guru matematika di SMP Negeri 1 Kedunguni. Katanya sih Bapak ini mengajarnya itu dengan cara yang unik loh. Penasaran kan? Yuk kita tanya sekarang aja. Baiklah, kali ini saya akan membahas background dan teknik mengajar guru matematika dengan Bapak di sebelah saya ini. Pak, kenalan dulu dong sama teman-teman yang lagi nonton. Hai guys, nama saya Lukman Januar Kurniawan, biasa dipanggil Pak Januar. Saya asalnya dari Jogja, kemudian di sini itu pertama kali di Pekalongan, itu tahun 2019, itu ditempatkannya di SMP Negeri 3 Kandang Sirang, yaitu di daerah pegunungan perbatasan dengan Banjarnegara. Di SMP Negeri 1 Kedunguni ini saya mulai tahun 2025 awal tahun kemarin. Kemudian saya diberikan tugas untuk mengajar kelas 8, khususnya kelas 8A dan kelas 8B. Dan kelas 9-nya sendiri itu kelas 9 E, F, G, H, I. Sampai I ya Pak ya? Dari kelas E sampai dengan kelas I. Oke, halo Pak Yanwar. Ya, halo. Oh, berarti Pak Yanwar itu jauh-jauh dari Jogja ke Pekalongan ya Pak ya? Oh, berarti dapat dari tugas gitu ya Pak ya? Oh. Tugasnya ditempatkannya di Kabupaten Pekalongan. Oh, berarti sebelumnya bukan dari SMP sini? Bukan, di SMP Negeri 3 Kandang Sirang, tapi masih satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Pekalongan. Oh, berarti jauh banget ya teman-teman ya? Wih, keren banget sih sama Pak Yanwar. Oke, Pak, saya sama teman-teman nih penasaran, kenapa sih Pak Yanwar itu lebih memilih menjadi guru matematika, padahal ada loh mata pelajaran yang masih bisa. Oke, mata pelajaran lain yang bisa Bapak ajarkan selain matematika yang dianggap sulit atau susah sama semua orang. Kenapa sih lebih suka matematika gitu? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya lebih memilih mengajar matematika karena dari dulu saya itu suka banget sama pelajaran matematika ini. Bukan karena saya langsung jago, tapi karena saya suka tantangannya. Setiap soal seperti teka-teki yang bikin penasaran bagi saya. Jadi banyak orang menganggap matematika itu sulit dan bikin stres. Tapi justru itu yang bikin saya tertarik. Saya juga pengen menunjukkan kalau matematika itu gak seseram itu loh. Oh, loh berarti Pak Yanwar tuh dulu tuh belum suka matematika nih Pak? Iya. Oh, berarti nih ya guys, guru matematika aja tuh butuh proses buat suka sama matematika, apalagi buat jago. Jadi teman-teman yang di rumah itu jangan stres ya kalau misal belum bisa matematika. Jadi matematika tuh butuh proses, jadi harus tidak sesulit jika kalian berusaha, ya Pak ya. Ya, jadi kalau dijelaskan dengan cara yang tepat dan suasana belajar yang menyenangkan, matematika itu bisa jadi pelajaran favorit juga. Oh. Ya. Saya senang banget waktu bisa melihat siswa itu berubah dari bingung menjadi paham. Momen, oh ternyata gitu ya. Itu menjadi priceless banget bagi saya. Itu bikin saya makin semangat buat mengajar mereka dengan cara yang lebih sesederhana dan bisa mereka nikmati. Buat saya, matematika itu bukan cuma angka-angka, tapi tentang belajar berpikir logis, belajar bersabar, dan teliti semua hal yang penting banget buat kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan cuma ngajarin rumus, tapi ngajarin cara berpikir. Itu yang bikin saya merasa ini loh bidang yang pas buat saya. Oh, jadi teman-teman ya, matematika itu berarti tuh harus tahu rumusnya dulu ya Pak ya. Jadi tahu caranya baru kita tuh bisa ngerjain. Oh, jadi itu yang buat Pak Yanwar tertarik harus buat. Oh, berarti Pak Yanwar itu unik ya Pak, termasuknya ya Pak. Di saat seseorang itu kayak lebih memilih jalan yang lebih mudah, Pak Yanwar malah memilih yang lebih susah, terus yang ada tantangannya, teka-tekinya gitu. Kenapa sih kok suka yang ada tantangannya gitu? Biar beda dengan yang lain. Pengennya beda dari yang lain. Oh, ya. Emang seru Pak? Ya, itu seru. Oke, iya Pak. Saya mendapatkan pertanyaan yang teman-teman dari saya nih ya Pak.
yang penasaran sama Pak Yanwar nih, kenapa sih Pak Yanwar tuh kayak metode belajarnya itu kayak berbeda gitu, Pak, pengajarnya itu berbeda dari guru-guru matematika lain yang mengajarnya itu kayak menulis di papan tulis gitu loh Pak. Nah, malah Pak Yanwar itu malah menggunakan apa tuh? Coret-coret ya? Iya, coret-coret sama proyektor di papan tulis gitu. Kenapa ya Pak? Jadinya kan tuh kayak beda dari yang lain Pak. Kenapa ya Pak? Ya saya memilih menggunakan proyektor dan yang buat coret-coret itu namanya drawing pad. Oh, drawing pad namanya. Saya menggunakan keduanya itu dalam mengajar matematika karena dua alat itu menurut saya itu sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Jadi bisa membuat pelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan drawing pad saya bisa menulis, bisa membuat grafik atau menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal secara langsung dan jelas layaknya menulis di papan tulis. Tapi dengan tampilan yang lebih rapi dan bisa disimpan atau dibagikan ulang di kemudian harinya. Sementara proyektor sendiri itu bisa membantu semua siswa melihat penjelasan saya secara lebih besar dan jelas. Jadi tidak perlu berebut pandangan ke papan tulis lagi. Penggunaan teknologi ini juga itu membuat pembelajaran terasa lebih modern dan lebih menarik. Saya bisa menyisipkan video pendek, bisa menyisipkan animasi, bisa menyisipkan soal interaktif sehingga siswa tidak cepat bosan. Oh, jadi gitu teman-teman alasannya Pak Yanwar lebih memilih memakai itu ya Pak, alat-alat canggih gitu ya Pak. Selain membuat para siswa lebih jelas di papan tulisnya, nggak berebut pandangan, terus juga lebih seru. Apalagi ada itu nih ya Pak, video animasinya ya. Oh, jadi siswa yang diajar sama Pak Yanwar mesti bakalnya seru nih, ada video-videonya gitu. Juga lebih modern ya Pak ya, modern. Terus beda juga dari guru-guru yang lain. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana membuat siswa itu lebih mudah memahami materi, dan dengan bantuan drawing pad dan proyektor itu saya merasa proses mengajar jadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih menyenangkan baik bagi saya maupun bagi siswanya sendiri. Oh, berarti jadi lebih cepat gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau tinggal udah di save gitu, jadi tinggal ditampilkan aja, nggak usah nulis-nulis di papan tulis kelamaan ya. Oke, baik Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak motivasi buat Pak Yanwar sama teman-teman yang lagi nonton nih, yang merasa nggak suka matematika, terus benci matematika, terus ada gurunya datang bolos atau ke kantin gitu, ada nggak Pak nih? Ya. Menurut saya menjadi guru matematika itu bukan hanya tentang mengajar angka dan rumus saja, tapi tentang menyalakan semangat berpikir, membangun logika, dan melihat mata siswa berbinar saat mereka akhirnya memahami sesuatu yang dulunya mereka anggap sulit menjadi bisa sekarangnya. Rasanya luar biasa sekali, setiap hari selalu ada tantangan baru. Tapi juga ada kebahagiaan yang tak tergantikan ketika kita tahu bahwa kita ikut membentuk masa depan lewat pelajaran yang sering dianggap menakutkan. Ya. Jadi guru matematika itu menyenangkan, menggembirakan, dan penuh makna. Ini Pak Yanwar ini benar-benar unik ya, matematika yang dianggap semua orang susah ini malah dibilang menyenangkan ya, dibilang orang-orang menakutkan ini malah menyenangkan. Menyenangkan matematika itu, menggembirakan yang jelas. Pak Yanwar itu juga perhatian nih sama siswa-siswanya ya, juga ingin membuat siswanya itu juga ingin tahu sama matematika dan memberitahu jika matematika itu tidak semenakutkan itu. Ya Pak ya, juga perhatian sekali. Yang penting rubahlah mindset kalian, matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan dan mengembirakan, agar tidak menjadi menakutkan lagi. Biar juga jadi beban gitu ya guys ya. Oke, baik Pak, terima kasih sama Pak Yanwar untuk motivasinya. Sama-sama. Oke, semoga apa yang disampaikan Pak Yanwar tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya.
Saya Khaira Anastasia Kumara, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time.